Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu disehatkan. Hari ini kita akan memasuki mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 bab 1 dengan materi munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, kompetensi dasar yaitu menganalisis latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasan. Jadi ada dua pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, sejarah ilmu kalam. Yang kedua, peristiwa tahkim. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu sejarah ilmu kalam. Nah, sejarah ilmu kalam ini terbagi menjadi 5 masa. Di antaranya ada yang tahu apa saja kelima masa tersebut. Nah, jadi masa yang pertama itu adalah akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, akidah pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, akidah pada masa Bani Abbasiyah. Yang terakhir, akidah pada masa setelah Bani Abbasiyah. Nah, jadi kita akan memasuki dan juga membahas satu persatu. Nah, yang pertama, akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Di sini, ketika Nabi Muhammad masih hidup, Islam masih bersatu dan belum ada yang namanya aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi pembedaan pemahaman tentang suatu persoalan, maka para sahabat langsung menemui dan berkonsultasi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Nah, semangat persatuan sangat terjaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah. Nah, di sini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantah karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Nah, selanjutnya yaitu akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini diceritakan pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di sini pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pertikaian semakin membesar. Nah, dengan terjadinya perang Jamal dan perang, ada yang tahu? Nah, jadi perang Jamal dan perang Siffin. Nah, di sini perang Jamal itu dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan perang Siffin di sini upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri dengan upaya, ada yang tahu upaya apa? Ya, upaya perundingan atau tahkim. Nah, di sini justru malah umat Islam mengalami yang namanya perpecahan. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu akidah pada masa Bani Umayyah. Nah, selama berkuasa 90 tahun, sistem pemerintahan yang monarki, diskriminasi terhadap mawali, pemerintah tangan besi. Nah, serta kemajuan yang telah diraih berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah dengan kematian Marwan bin Muhammad. Nah, selanjutnya yaitu akidah pada masa Bani Abbasiyah. Nah, juga diceritakan Bani Abbasiyah ini menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam.
yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, dan ibu kota dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada tahun 762 Masehi. Nah, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintahkan seluruh Asia Barat dan Afrika. Nah, jadi setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah, di sini pada tahun 1258 Masehi. Nah, peradaban Islam di sini mengalami yang namanya kemunduran. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu akidah pada masa setelah Bani Abbasiyah. Nah, pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami pengembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan pendekatan akal menjadi aliran Asy'ariyah, menjadi aliran Maturidiyah. Nah, menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Nah, aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah. Nah, pada permulaan abad ke-8 Hijriyah muncul Taqiyuddin di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, pembahasan berikutnya yaitu peristiwa Tahkim. Nah, peristiwa Tahkim ini merupakan sejarah yang berhubungan dengan Perang Siffin. Nah, dalam kejadian ini Abu Musa al-Asy'ari merupakan perwakilan dan juri bagi pasukan Kufah atau pasukan Imam Ali. Nah, dan Amru bin As, yang merupakan perwakilan dari pihak pasukan Syam atau pasukan Muawiyah. Nah, kedua perwakilan ini melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbedaan antara kaum muslimin dengan yang lainnya. Dan kedua pihak sepakat untuk memberikan pendapat sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, usulan perundingan diajukan dengan tipu daya Amr bin As dan Muawiyah dalam rangka menyelamatkan pasukan mereka dari pasukan Imam Ali. Nah, sebenarnya Imam Ali dari awal sudah menentang yang namanya perundingan tersebut. Nah, pasukan Syam ketika melihat mereka mulai terdesak dan hampir mengalami yang namanya kekalahan. Nah, mereka menancapkan Al-Quran di ujung tombak dan meneriakkan syiar-syiar. Nah, bahwa hendaklah Al-Quran harus menjadi hakim bagi kedua pihak. Nah, mengingat Amr bin As, perwakilan dari Syam, berhasil dan mampu mengelabui Abu Musa al-Asy'ari serta melakukan sesuatu yang namanya bertentangan dengan kesepakatan dengan memperkenalkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, maka perundingan pun tidak memberikan hasil dan hanya bisa menyelamatkan pasukan Syam dari kekalahan. Nah, adapun dampak dari peristiwa Tahkim ini, maka umat Islam mengalami yang namanya perpecahan dan terbagi menjadi 3 faksi, yaitu pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embrio yaitu kelompok Syiah. Yang kedua, perpecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Nah, yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, pada awalnya aliran Khawarij ini hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Nah, misalnya sikap mereka terhadap Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah. Nah, karena itu mereka merencanakan untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Nah, rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang, yaitu Ibnu Muljam itu ditugaskan untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu di Kufah. Hajjaj bin Abdullah itu ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, sedangkan Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Nah, namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Khalifah Ali bin Abi Thalib.
sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka, dan sedangkan Amr bin As selamat sepenuhnya. Nah, karena tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin As karena memiliki kemiripan rupanya. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai sejarah ilmu kalam dan juga peristiwa tahkim. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun penyampaian yang keliru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.